Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, sahabat, rekan, kaum muslimin wal muslimat, kita saat ini berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan dikala kita kaum muslimin bersukacita, bergembira, menunjukkan ekspresi kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebuah pertanyaan, bahan renungan bagi kita. Tuluslah kita mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan dan sahabat sekalian, ada sebuah riwayat yang ditukil di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika itu pada suatu hari, di hari Senin, seseorang yang bernama Suwaibah, beliau berlari-lari mendatangi tuannya yang bernama Abu Lahab. Kemudian Suwaibah menyampaikan kabar gembira akan kelahiran sesosok bayi yang mungil, bayi yang sangat lucu, bayi yang sangat menggemaskan, yang lahir dari seorang ayah yang bernama Abdullah. Kemudian tibalah Suwaibah ke hadapan tuannya Abu Lahab. Maka Abu Lahab pada saat itu sangat bergembira. Beliau, Abu Lahab ini, menyampaikan pujian-pujian. Sepanjang jalan dia menunjukkan ekspresi rasa sukacita atas kelahiran keponakan dari saudara laki-lakinya Abdullah yang telah lahir, yang bernama Muhammad. Kemudian rekan dan sahabat sekalian, Abu Lahab ini kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya, mengumpulkan tetangganya, handai taulannya, mengadakan, kalau sekarang barangkali, pesta sukacita. Beliau kumpulkan mereka semua, lalu berkatalah Abu Lahab ke hadapan halayak yang berkumpul pada saat itu. Beliau memanggil Suwaibah, hamba sahayanya. Lalu kemudian Abu Lahab umumkan, Suwaibah, sebagai rasa syukurku, rasa sukacitaku akan kelahiran keponakan dari saudara laki-lakiku Abdullah yang bernama Muhammad, dan rasa syukurku karena engkau telah menyusuinya, maka pada sejak hari ini engkau Suwaibah aku merdekakan, aku bebaskan. Sahabat, rekan, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu sangat maklum. Sejarah kemudian mencatat Abu Lahab yang bergembira, Abu Lahab yang bersukacita akan kelahiran keponakan dari saudara laki-lakinya Abdullah, yaitu yang bernama Muhammad, yang saking sukacita dan gembiranya Abu Lahab ini membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Namun justru kemudian di kemudian hari Abu Lahab malah menjadi penentang utama dari ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini, saudara-saudara sekalian, kita bisa baca di dalam kitab Syarah Sahih Bukhari.
Rekan sahabat dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentu cerita ini menjadi bahan refleksi bagi kita saat ini. Manakala kita saat ini menunjukkan rasa kebahagiaan kita, rasa sukacita kita akan momentum kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal saat ini, tentu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kemudian kebahagiaan, rasa sukacita kita sebagai wujud ekspresi dari kecintaan kita kepada baginda Rasul? Pertanyaannya adalah, tuluskah kecintaan kita kepada beliau? Apakah malah kemudian apa yang terjadi pada Abu Lahab, paman beliau, paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan saking sukacita dan bergembiranya Abu Lahab atas kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sampai memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Namun kemudian malah Abu Lahab malah bukan hanya enggan untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul berupa syariat Islam, malah Abu Lahab menjadi penentang utama. Bahkan sosok Abu Lahab ini kemudian dicuplik oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan sebutan sebagai orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu rekan sahabat dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita pada saat ini juga bersukacita, kita saat ini juga bergembira, kita mengingat kembali kelahiran baginda Rasul, kita membacakan sholawat kepada beliau, kita membacakan riwayat perjuangan, kita membacakan riwayat peristiwa kelahiran beliau, yang semua itu tentu adalah ungkapan dari rasa bahagia kita, sebagai gambaran dari rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kemudian kita saat ini justru sebagaimana Abu Lahab ketika dulu, ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan perkara-perkara yang diwajibkan untuk kita laksanakan, mengharamkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tinggalkan, malah kita menolaknya, malah kita mencampakkannya, malah kita enggan untuk mengamalkannya. Bahkan na'udzubillah, malah kita menjadi penentang utama atas semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian adanya, lalu apakah atau apa bedanya kita dengan Abu Lahab? Dia juga bergembira atas lahirnya baginda Rasul. Dia bahkan menunjukkan kegembiraannya dengan mengadakan sebuah pesta pora, memerdekakan budak hamba sahayanya. Kita mungkin menunjukkan kegembiraan tidak sebagaimana kegembiraan Abu Lahab ketika dulu. Namun ternyata kegembiraan, kebahagiaan Abu Lahab tidaklah bermakna apa-apa manakala kemudian dia justru menjadi penentang utama dari ajaran baginda Rasul. Maka sebagaimana di dalam surat Al-Masad, di dalam Al-Quranul Karim, sosok Abu Lahab dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah surat yang kita kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita berharap manakala saat ini di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kita bergembira
menunjukkan rasa sukacita sebagai wujud dari kecintaan kita kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak ingin cinta kita bukan cinta yang tulus, bukan cinta yang sesungguhnya, hanya sekedar cinta sebagaimana Abu Lahab yang justru dia menjadi penentang, penolak, dan penghalang utama dari tegaknya ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, kita menjadi umat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul menunjukkan ekspresi kecintaan sebagaimana hadis yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain. Baginda Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih dicintai olehnya, min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain, dibanding kecintaannya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada hartanya, bahkan kepada seluruh manusia dan seluruh dunia serta isinya. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awwal saat ini menjadi momentum bagi kita untuk betul-betul meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Rasul dengan dibuktikan secara nyata dalam wujud mengamalkan seluruh apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menerapkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita dengan taufik, hidayah dan inayahnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.